Dan itulah pengalaman saya pertama kali selama hidup saya dipeluk banyak laki-laki. Merinding saya, jenggot semuanya. Oh, Masya Allah. Kita nggak pernah tahu itu ada peluk-pelukan mahabbah kayak gitu. Tapi luar biasa dai ini memang. Mereka duduk langsung chai nih, kopi semua. Satu orang di belakang langsung pijit-pijit. So akrab semua. Padahal saya cuma mau datang sebentar, Pak. Tapi dibaikin, sungkan izin. Mau pergi itu sungkan. Dan waktu itulah saya bertanya sama mereka, "Hey brother, please, I wanna ask you something." Saya mau bertanya sama kamu satu perkara. Kuat. What's your opinion about music? Bagaimana pendapat kalian tentang musik? Saya mau tahu jawabannya. Kalau dibilang musik haram, saya kabur. Waktu itu jawaban mereka hikmah. Apa jawaban mereka? Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Saya bilang kawan saya, hebat nih Ustaz. Kawan saya bertato, Pak, full tatonya dia. Dia bilang, Ustaz, mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya orang bertato sholat? Jawabannya luar biasa lagi. Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh tuh gak punya tato gak sholat. Subhanallah, kuasa Allah. Allah kuasa menghantarkan hidayah di mana saja Allah kehendaki. Ya. Di tempat gelap gulita itu justru Allah hantarkan siraj, lentera yang menerangi. Dai-dai datang dari seluruh dunia ke Bali. Pak, mereka mungkin tak dikenal di dunia. Orang-orang yang datang tadi undang, pergi tadi antar. Ya, datang dari seluruh dunia. Karena orang Islam di Bali sedikit. Setiap ada jamaah dakwah, jamaah tabligh datang, pasti saya didatangi. Udah ditandai itu rumah saya tuh, ditandai itu studio saya, tempat manggung saya. Jadi saya sebelum masuk masjid itu, dari tahun 98 sampai tahun 2000 akhir, itu ratusan kali didatangi. Pertama saya datang di Bali itu, saya ngelihat almarhum gitarolis. Ngapain artis di masjid? Ini jangan-jangan pelarian, udah nggak laku bagaimana? Suuzon aja, Pak. Datang dari rumah ke rumah, ketuk pintu rumah satu-satu. Ini zaman modern, zaman internet, ngapain orang dakwah zaman onta kayak gini? Saya bilang, bro, saya suka debat karena ada dasar agama. Ada dasar agama sanawiyah tuh ada. Jadi kalau ada dai datang tuh kritis. Saya bilang zaman handphone, ada mikrofon, ada speaker, kenapa kamu ketuk-ketuk pintu rumah orang? Waktu itu jawabannya luar biasa. Apa kata jamaah itu? Dia bilang, sholat yang kita buat hari-hari itu juga sholat zaman onta, belum berubah. Sholat itu kalau nggak ikut cara Rasulullah bukan sholat namanya. Dakwah pun kalau tak ikut cara Nabi bukan dakwah namanya. Bagaimana dakwah Nabi? Membesarkan Allah, mendatangi manusia, tak minta upah. Wajib. Datang, pembicaraan sama sih, kita bersaudara karena kalimah la ilaha illallah. Datanglah ke masjid, ajak sholat, undang makan, undang ngopi di masjid. Hikmah. Tapi memang luar biasa dai ini, pembicaraannya betul-betul manis. Kata orang Pakistan tuh bol mitaho, lisannya manis dai. Satu hari saya lagi manggung di kafe kan, metal kan, biar penonton semua nih, rambut gondrong metal, cahaya sih. Datang rombongan ustad-ustad pakai sorban, pakai gamis masuk kafe. Saya bilang, astagfirullah, ini ngapain ustad di sini? Salah alamat, salah kostum, ke kafe pakai gamis. Saya bilang, apa jangan-jangan nih ustad-ustad mau marah-marahin saya? Jangan-jangan nih teroris nih mau ngebom kafe nih.
Pokoknya suuzon aja. Saya mulai nyanyikan lagu-lagu saya. Itu ustad angguk-angguk kepala. Tapi bilang, rock and roll nih ustad nih. Ustad gaul juga rupanya kan. Subhanallah. Saya penasaran. Setiap kali kontak Ais nih, matanya gini. Kelihatan siapa yang sayang sama kita, siapa yang benci itu dari matanya kelihatan. Ini mata-mata kalian ini saya tahu nih mana yang suka, mana yang enggak sama saya. Ini suka semua ini. Selesai manggung, saya taruh gitar saya samperin mereka. Ada kafe namanya, dekat Pantai Kute. Saya datangi mereka, hey brother. Karena bukan orang Indonesia semua, ada kalau jamaah tabligh itu dari seluruh dunia, Pak. What you doing here, brother? Kamu ngapain di sini? Dia bilang, looking for you. Kami kesini mau cari kamu. Ternyata siang-siang sudah ke rumah saya, Prof. Tapi saya tidur siang. Bertahun-tahun di Bali nggak lihat matahari terbit, karena tidurnya jam 3 pagi, jam 4. Jadi nggak pernah lihat matahari terbit. Siang itu tidur, malamnya bangun. Subhanallah. Terus saya bilang, kenapa cari saya? Dia bilang, because we are brother. Kita bersaudara. Saya bilang, saudara dari mana ini? Lupa kalau orang Islam itu bersaudara. So, where you from? Kamu dari mana? Dia tak bilang dia dari Australia, dia tak jawab dia dari India, Pakistan, dari Afrika, dari Arab. Dia katakan we come from masjid. Dia bangga datang dari masjid. Dia tak ceritakan sukunya dia, bangsa dia. We come from masjid, brother. We are your brother. Kami semua brother. Dia bilang, dan perkataan dai itu luar biasa. Ini kalian semua ada ya kalau mau jadi dai ini. Pertama harus yang kita lakukan, harus pandai mengambil hati orang, menyenangkan hati orang. Dai itu lisannya manis. Dil naramho, hatinya lapang. Dimak tandaho, kepalanya dingin. Itu kata orang Pakistan. 3 syaratnya. Kalau 3 sifat yang ada pada diri kita, lisan yang manis, hati yang lapang, kepala yang dingin, berjalan kalian ke seluruh dunia, semua mata jatuh cinta melihat kalian. Subhanallah. Dia bilang, brother, kamu orang mulia. Seumur hidup saya baru kali itu orang bilang saya orang mulia. Metal, sholat, enggak dibilang mulia. Saya bilang, why brother? Kenapa? Because in your heart you have kalimah la ilaha illallah. Kamu calon raja di surga. One day you will be king in Jannah. Satu hari kamu jadi raja di surga. Tersanjung saya. Dia bilang, please come to masjid. We want to talk a lot with you. Kami berbicara banyak sama kamu. Please come to masjid, brother. Waktu itu saya jawab apa? Insyaallah. Kalau ada anak metal jawab insyaallah, dia pasti datang. Kenapa pasti datang? Karena kalimat itu sekali setahun terucap. Yang susah nih santri-santri ini pakai datang ya insyaallah, pakai ditungguin nggak datang dia. Ternyata dalam hatinya insyaallah enggak gitu. Enggaknya dalam hati. Dia pandai, dia alibinya, ilmunya banyak, dalilnya banyak. Di sanalah bermulanya hijrah itu. Lalu saya datangi mereka ke mana? Saya datangi mereka ke masjid. Saya cari baju saya yang paling sopan, yang paling rapi, saya ke masjid. Tapi rambut saya dulu kayak Bob Marley gitu loh, panjang, kayak Basurit. Tahu Basurit nggak kalian? Tak gendong, itu lagu itu soal gitu. Saya bilang saya datang ke masjid, saya janji saya datang. Saya ajak teman-teman saya. Saya datang di masjid itu, saya ketuk. Assalamualaikum. Mereka lagi duduk-duduk ngopi di pojok masjid, lagi mudzakarah. Waalaikumsalam, ya marhaban, ya masya Allah. Berdiri semua. Saya kaget Pak. Berdiri semua nih, jenggot tebal-tebal kan. Mau lari udah kelihatan, nggak mungkin lari kan. Udah, tunggu aja. Semuanya nyamperin saya ke depan masjid, ke pintu masjid. Dan semua ada tuh masya Allah. Sulaiman Deri, dulu belum Sulaiman, namanya Deri aja. Sulaiman tuh diberi sama guru saya di India. Anta Sulaiman itu nama hijrah. Dulu Deri aja. Hey Deri, come. Dan itulah pengalaman saya pertama kali selama hidup saya dipeluk banyak laki-laki, Pak.
merinding saya, jenggot semua yang betul. Oh, masya Allah. Kita nggak pernah tahu itu ada peluk-pelukan mahabbah kayak gitu. Semua pelukan. Dulu. Udah saya lihatnya. Tapi luar biasa dai ini memang. Luar biasa. Mereka duduk langsung chai nih, kopi semua. Satu orang di belakang langsung pijit-pijit. So akrab semua. Padahal saya cuma mau datang sebentar, Pak. Tapi dibaikin, sungkan izin. Mau pergi itu sungkan. Tengkurap dulu. Kita tahu deh kita nggak tidur malam kan, ditengkurap diinjak-injak, enak, Pak. Sampai maghrib. Dan waktu itulah saya bertanya sama mereka, hey brother, please, I want to ask you something. Saya mau bertanya sama kamu satu perkara. What's your opinion about music? Bagaimana pendapat kalian tentang musik? Saya mau tahu jawabannya. Kalau dibilang musik haram, saya kabur. Berarti nggak cocok ini agamanya sama saya nih. Orang kita main musik, hari-hari kalau nggak ada musik rasa mau kiamat dunia. Waktu itu jawaban mereka hikmah. Apa jawaban mereka? Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Saya bilang kawan saya, hebat ya Ustaz. Kawan saya bertato, Pak, full tatonya dia. Dia bilang, Ustaz, mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya orang bertato sholat? Jawabannya luar biasa lagi. Orang bertato sholat tuh luar biasa. Yang aneh tuh gak punya tato gak sholat. Saya bilang sama kawan saya, ini cocok nih dai-dai ini sama kita nih, pas ini, udahlah cocok ini. Terus saya bilang sama mereka, brother, after maghrib I go to cafe. Habis sholat maghrib saya mau pergi ke cafe dulu. Dia bilang, no, wait sebentar. Habis after maghrib you listen bayan, we wanna talk about the greatness of Allah, bicara kebesaran Allah, the 6 point of Sahabat radhiyallahu anhu, and after you go. Habis isya dibilang mau pergi, pamit sebentar, makan dulu. Habis makan, mau pamit sebentar, sampai 3 hari, Pak. Sebentar kayak gitu. 3 hari 3 malam di masjid, bayangin tuh. Pertama gelisah, kayak burung dalam sangkar pengen cepat-cepat kabur. Hari kedua udah mulai nyaman, tenang, seperti ikan dalam air. Hari ketiga tersungkur menangis sujud kepada Allah. Ya Allah, inilah tempat yang ku cari, ya Allah. Inilah masjid. Gak pengen keluar lagi. 3 hari, Pak, di masjid, gak pengen keluar. Saya langsung banyak di sanalah saya mendengar pembicaraan tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah. Di sanalah saya mendengar tentang kisah para nabi. Di sanalah di acara 3 hari i'tikaf di masjid itulah saya mendengar nama-nama yang tak pernah saya dengar seumur hidup saya. Dulu yang saya tahu sahabat Nabi itu cuma beberapa orang saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Hasan, Husain. Saya tidak tahu Abu Darda. Siapa itu Salman Al-Farisi? Siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Tidak pernah mendengar siapa itu Tufail Ad-Dausi. Di sana mendengar Hayatus Sahabah. Bayangkan hadirin sekalian, bayangkan ya. Orang 3 hari i'tikaf di masjid, 3 hari 3 malam. I'tikaf di masjid. Selama 3 hari 3 malam batal wudu lagi. Terjaga wudunya sempurna. 3 hari tak melihat maksiat. Tak mungkin di masjid dia melihat perempuan yang bukan mahramnya. Di dalam masjid terdengar, telinga berhenti istirahat maksiat. Lisan tak mungkin bicara dosa maksiat. Fikir tak maksiat. 3 hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah. 3 hari 3 malam salat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. 3 hari 3 malam mendengarkan Quran. Yang bisa baca Al-Quran dia baca Quran, yang tak bisa baca dia dengar Al-Quran. Kita ta'lim, fadilah amal, fadilah zikir, fadilah salat, fadilah salawat, fadilah dakwah, semuanya tabligh. Saya seperti dimandikan dan nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proses 3 hari itu berubah cita-cita saya. Yang tadinya pengen ke Amerika, pengen ke Eropa, pengen manggung, pengen jadi artis terkenal, pengen jadi orang kaya, pengen punya ini, itu, dan sebagainya. Setelah 3 hari, satu saja cita-cita saya. Apa? Pengen masuk surga.